Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start to study, say basmalah. Kali ini kita akan mempelajari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat untuk mencarinya ada 3 metode yang kita bisa gunakan. Yang pertama, metode faktorisasi. Yang kedua, metode melengkapi kuadrat yang sempurna. Dan yang ketiga adalah rumus ABC. Namun sebelumnya, untuk memahami apa itu akar-akar persamaan kuadrat, kita lihat contoh di sini. Jadi apa itu akar-akar PK atau persamaan kuadrat? Kita punya contoh x kuadrat min 3x min 28. Yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat adalah suatu angka yang dapat mengganti nilai x ini. Kalau kita masukkan nilai x ini, sinkron hasilnya menjadi 0. Nah, itu yang disebut dengan persamaan kuadrat. Sebagai contoh nih, kita buat tebak-tebakan. Kita tebak aja misalnya x-nya sama dengan 1. Dengan metode substitusi atau menggantikan nilainya, maka x kuadrat yang di sini kita gantikan nilainya jadi 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 dikurang 28. Apakah hasilnya sama dengan 0? Kita lihat dulu. 1 dikurang 3 dikurang 28, apakah sama dengan 0? Oke. Hasilnya adalah 1 dikurang 3 itu min 2 tambah ini min 30. Apakah min 30 sama dengan 0? Tidak. Artinya 1 itu bukan merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita coba cari contoh yang merupakan akar persamaan kuadrat. Oke, kita coba masukkan x-nya sama dengan 7. Kita ubah x kuadratnya menjadi 7 kuadrat dikurang 3x-nya menjadi 3 kali 7 dikurang 28 sama dengan 0. 49 dikurang dengan 21 dikurang dengan 28 sama dengan 0. 49 dikurang dengan 49 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Nah, kalau menghasilkan angka yang ketika kita masukkan x-nya sama dengan 7, hasilnya adalah 0, maka x sama dengan 7 inilah yang merupakan akar-akar PK. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Dan kita tidak mungkin mencarinya dengan cara memasukkan angka satu persatu sampai didapat nilai yang hasilnya sama dengan 0. Otomatis kita perlu metode. Salah satu metode yang bisa kita gunakan yaitu dengan yang pertama dengan metode yang namanya faktorisasi. Dengan metode faktorisasi. Jadi kali ini kita akan mempelajari metode faktorisasi. Metode faktorisasi ini mempunyai 2 syarat. Syarat yang pertama itu hasil kalinya, akar-akarnya itu kita misalkan x1 dan x2, kalau kita kalikan itu sama dengan a kali c. Dan kalau dijumlahkan kedua bilangan ini menghasilkan nilai dari B. Oleh sebab itu pertemuan sebelumnya di part 1 tentang persamaan kuadrat, kalian harus dapat menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Jadi ada 2 cara yang digunakan. Yang pertama, kalau kalian ketemu suatu persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1, sehingga dibuat seperti ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengubah persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan dalam kurung X ditambah X1 tutup kurung buka kurung lagi X ditambah X2. Jadi yang ini mau kita ubah ke dalam bentuk ini. Untuk A sama dengan 1 sebagai contoh nih. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Nah, step pertama atau tahapan pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu nilai dari A, B, dan nilai dari C. A itu adalah koefisien atau angka di depan X kuadrat. Oke, di depan X kuadrat itu adalah 1. Lalu B itu adalah angka di depan X, yaitu min 3. Dan C itu adalah konstanta dari persamaan kuadrat ini, 28. Itu tahapan pertama. Tentukan nilai A, B, dan C. Jika kalian sudah menentukan nilai A, B, dan C, kita masuk ke tahapan selanjutnya.
Nah, tahapan kedua yang harus kita lakukan setelah kita dapat nilai A, B, dan C, kita lihat syarat untuk faktorisasi. Syaratnya, hasil kalinya adalah A kali C. Otomatis, sekarang kita kalikan dulu. A kali C, berarti 1 dikali min 28, hasilnya itu adalah min 28. Nah, kalau dikali hasilnya adalah AC nih. Jadi kalau dikali hasilnya AC, tahapan yang ketiga kalau dijumlahkan hasilnya adalah B. Jadi buatnya seperti ini aja. Nih, kita buat cabang. Kalau dikali hasilnya min 28, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah B. Nah, B di sini adalah 3. Oke. Jadi kalau kalian sudah buat seperti ini, kita cari tuh yang kalau dikali hasilnya min 28, yang kalau kita jumlahkan hasilnya min 3. Tipsnya itu adalah coba kalian tebak aja faktor perkalian dari 28 itu kalau nggak 1 kali 28, kalau 1 kali 28 mungkin nggak hasilnya 3, mengarah ke 3 nggak ya. Kita ambil 7 kali 4. Kenapa? 7 kali 4 hasilnya 28. Nah, sekarang ini negatif nih. Negatif 28. Kalau salah satu dari 7 atau 4 ini harus kita buat negatif. Yang manakah kira-kira? Apakah di sini? Oke. 7 kali min 4 adalah min 28. Sudah benar ya? Jadi 7 kali min 4 itu min 28. Kalau dikalikan hasilnya min 28. Nah, tetapi kalau kita jumlahkan nih 7 ditambah min 4 atau 7 kurang 4. Apakah hasilnya min 3? Tidak kan? Otomatis bukan. Kita tukar. Berarti bukan di 4-nya yang negatif, melainkan di 7. Nah, sekarang kita cocokkan nih syaratnya. Kalau dikali hasilnya adalah A kali C. Oke. Min 7 kali 4. Hasilnya min 28. Oke. Syarat pertama sudah benar. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah B, min 3. Min 7 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah min 3. Nah, karena sudah cocok, otomatis di sini min 7 itu adalah bagian dari X1 dan 4 itu adalah X2. Kalau sudah dapat seperti itu, tinggal kita kembalikan ke persamaannya. Maka X plus X1 dalam kurung X plus X2 sama dengan 0. Masukkan nilai X1-nya tadi adalah min 7. Dan X2-nya itu adalah 4 sama dengan 0. Sehingga dihasillah suatu bentuk faktorisasinya X min 7, X plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini di sini kita ingin mencari akar-akar persamaan kuadrat nih. Maka kita jabarkan di sini. X min 7 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 7. Atau X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. Jadi kita balik lagi ke soal carilah akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Jadi akar-akar PK-nya X sama dengan 7 atau X sama dengan min 4. Nah, nanti coba kalian buktikan sendiri. Apakah benar nih X sama dengan min 7, X sama dengan 7 dengan X min 4 itu adalah faktorisasi. Dengan kalian masukkan kembali nilai X itu, gantikan yang ini tadi. Jadi seperti yang bukti yang pertama ini. Kalau menghasilkan 0 artinya memang itu merupakan akar-akar persamaan kuadratnya. Itu cara dengan metode faktorisasi. Nah, kalau tadi yang pertama untuk A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang yang kedua untuk kalau kita punya persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1. Jadi kita bentuknya seperti ini. Nanti kita arahkan seperti ini. Contoh nih, carilah akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi. 3x kuadrat ditambah 2x min 5 sama dengan 0. Sama kayak tahap yang pertama, kita buat dulu nilai A-nya. Kita tulis dulu. A
sama dengan 3 ya, karena koefisien di depan X kuadrat. B sama dengan 2, koefisien atau angka di depan X. Dan C itu sama dengan min 5. Nah, syarat yang dua syarat tadi ya, kalau dikalikan hasilnya sama dengan AC, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B, itu masih kita gunakan. Jadi kita buat di sini, A kali C sama dengan 3 dikali dengan min 5. Oke, sama dengan min 15. Lanjut, kita buat titik, kalau dijumlahkan itu hasilnya B sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat tuh faktor perkalian dari 15 itu 1 kali 15 nggak mungkin kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 2. Yang mungkin 3 kali 5. Oke, sekarang kita tahu 3 kali 5 itu pasti 15. Nah, sekarang kita buat menjadi hasilnya negatif 15. Kita coba-coba nih. Coba min 3-nya kita buat negatif. Oke, min 3 kali 5, min 3 kali 5 hasilnya min 15. Kalau kita tambahkan min 3 tambah 5, jadi min 3 tambah 5 itu hasilnya 2. Kalau syarat ini sudah memenuhi, ketika dikalikan hasilnya min 15, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 2, maka ini merupakan X1, min 3 merupakan X1, 5 adalah X2. Tinggal kita masukkan ke dalam bentuk ini. Oke, sekarang kita buat bentuknya. Maka AX ditambah X1, AX ditambah X2 per A sama dengan 0. Masukkan nilai A nya tetap 3 tadi. 3X ditambah X1 nya adalah min 3. Ya, sesuai dengan yang kita dapat ini. Oke. Lanjut, masih 3X, X2-nya adalah 5 per 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah dapat seperti ini. Tinggal kita buat. Oke, kecilkan dulu. Tinggal kita buat seperti ini. Kita pisahin. 3X min 3 per 3 sama dengan 0. Jadi ambil dulu yang ini. Yang ini. Oke. Lanjut atau 3X ditambah 5. Kita ambil yang ini. Untuk di sini. 3X ditambah 5 per 3 sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari tuh. 3X min 3 sama dengan 3 kali 0. 0 dikali. Lanjut 3X sama dengan min 3. 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Atau 3X ditambah 5 sama dengan 0 per 3 maksud saya. Ini, maaf, kita kalikan langsung aja ya. Berarti 3 kali 0, 0 ya. Berarti 3X ditambah 5 sama dengan 0. 3X sama dengan min 5. X sama dengan min 5 per 3. Jadi akar-akar PK dari persamaan kuadrat 3X ditambah 2X min 5. Jadi ini aja ya. Jadi akar PK persamaan 3X kuadrat ditambah 2X min 5 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan min 5 per 3. Selesai. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.